Gimana aplikasi kemarin? Yang terungkus gampang nggak? Susah. Kalian nggak bisa lihat soal arbitraris? Gak ada. Bukan jadi hapus. Nggak tahu, karena bukan aku yang hapus. Aku udah bilang tuh, aku udah nge-spill ke beberapa kelompok kalau misalnya belajar pretestku, belajar arbitraris yang aku ngajar. Nah terungkus itu kemarin 4 soalnya itu sama kayak tahun lalu. Kesalahan kurang lumayan 8 kilo. Emang ada? Kurang 50 nggak ada dia. Kesalahan. Di draft nggak ada. Ya pretest terakhir lagi. Sayang. Masih ada mas satu lagi. Hah? Ada ya? Gak mau aku lah. Aku nggak mau. Ada itu. Oke, gitu. Beda. Jadi semangat responsi bentar lagi. Responsi salah satu yang paling susah di 2.3 ya, karena kita banyak banget. Kita nggak cuma otak, telinga, mata kita belajar. Kenapa gak bisa? Yang lagi Nambah blok. Iya, kenapa gak bisa ya mas tambah blok? mau beneran 2.4. Gak. Lu nggak mau? Oke, kita lanjut ya. Cerebellum dan medulla spinalis. Jadi kalau kita di anatomi guys, kalau ada lum itu biasanya dia kecil. Contoh capitulum, itu kepala kecil. Terus ada apa lagi ya? Belum. Apa lagi ya? Kilo pas. Bukan. Cingulum. Cingulum, itu kecil. Apa sih? Aku tadi yang susah. Ya ini yang ada ulumnya. Terus dia ada struktur yang besarnya, itu biasanya dia kecilnya. Jadi cerebellum itu adalah otak kecil, karena cerebellum otak besar. Kalau cerebellum berarti otak kecil. Terus medulla spinalis adalah ini, perpanjangan dari sistem saraf pusat. Spine. Nah, kita lanjut ke cerebellum. Tadi aku nanya di pretest, di mana sih letak dari cerebellum? Kalau kita di anatomi, biasanya perlekatan dari satu organ itu dia namanya fossa. Contoh, kalau di iliaka kalian itu namanya fossa iliaca. Kenapa? Karena di fossa iliaca itu akan ditempel sama musculus iliopsoas. Makanya namanya fossa iliaca. Sama kayak di cerebellum, di cranium ini ya, itu ada namanya fossa cerebellaris atau fossa cerebellum. Berarti dia ditempelnya sama cerebellum. Letaknya ya di sini dia. Ada fossa cranii juga, berarti dia ditempelin sama cranium atau si otak besar si cerebellum. Gitu. Nah, cerebellum ini namanya adalah arbor vitae, artinya dia pohon kehidupan. Nah, kalau kita lihat, kita bedah ya guys ya, kita siat, ada apa namanya? Kita potong, itu dia kayak pohon. Iya nggak? Oh, Tapi ini potongannya salah sih, harusnya aku cari gambar yang sagittal, tapi ini fotonya yang transversal. Iya, mirip lah kayak gitu. Nah, ini yang tengah ini batangnya yang putih ini. Tidak melihat pohon. Nah ya. iya aku Nanti deh kalian cari di internet arbor vitae, pasti yang keluar gambar kayak gini. Ya, ini arbor vitae. Nah, batang yang tengah ini adalah si neuron yang dia masih bermialin. Masih dibungkus sama mialin. Nah, terus yang korteksnya, yang lateralnya ini, yang perifernya, jadi udah nggak ada mielinnya lagi, makanya warnanya abu-abu. Mirip sama cerebellum ya. Oke, itu untuk nama lain dari cerebellum. Nah terus, cerebellum ini fungsinya untuk apa sih? Nah, karena dia adalah bentuk kecil dari otak, maka secara garis besar fungsinya adalah mirip sama otak. Otak dia fungsinya adalah untuk koordinasi motorik sama koordinasi sensorik. Oke, salah satunya. Nah, ya itu untuk gambaran ini sih, tadi aku belum ngomong. Pertama kita ke cerebellum sendiri. Nah, cerebellum sendiri itu dia dibagi jadi 3 lobus. Ada lobus anterior, ada lobus posterior, sama ada folliculonodular lobus. Dia yang biru ini. Boleh aku lepas sebentar ya. Ini yang ngerusakin bukan aku, jadi aku cuma memakai hal yang udah rusak aja. Nah, ini nih kalau dari kamera ya. Jadi anterior tuh dia cuma segini aja kalau kelihatannya. Ini anterior lobus. Dia segini. Nih, dia anterior cuma segini aja. Segitiga ini. Ini itu udah masuk posterior segini. Nah, yang membatasi antara anterior sama posterior itu namanya fissura primarius. Terus ada satu lobus lagi, dia di bawah, di belakang dari pons ini. Dia suka salah dikira sebagai perpanjangan dari pons, sebenarnya enggak. Dia letaknya lebih dalam soalnya. Nah, itu adalah si folliculonodular lobus. Oke. Nah, itu untuk lobusnya. Tapi kita kalau bicara fungsinya itu enggak sangat terikat dengan lobusnya. Tapi dia ada area lagi yang untuk fokus ke fungsinya. Jadi ini ada tiga area yang kita bagi ya. Pertama ada vermis, yang tengah ini yang menonjol ini namanya vermis. Terus ada paravermis,
di sekitar dari vermis, sama ada lateral hemisfer. Oke. Nah, vermis ini dia fungsinya adalah untuk sensorik di bagian tengah tubuh kita. Kayak dari atas ke bawah ini sensoriknya ke vermis ini. Habis itu ada paravermis. Paravermis dia fungsi sensorik yang di ekstremitas. Fungsi realnya adalah contoh ketika teman-teman jalan ke daki ya. Itu kan kita ketika jalan kayak gini kita berdiri nggak gini nggak sih? Kita gini sesuai dengan gravitasi, benar nggak? Nah, itu karena ekstremitas tubuh kita itu mendeteksi bahwa oh gravitasinya bener yang bener nggak kayak gini nih. Terus dia ngasih tahu ke otak ini dong gerakin tubuhnya supaya sesuai dengan gravitasi gitu, gitu. Nah kalau misalnya dia fungsi sensoris dari ekstremitasnya itu salah, dia bakal berdirinya sama kayak gini, atau mungkin bakal gini, kayak nggak jelas gitu lah berdirinya. Dia kurang bisa mendeteksi dari seharusnya itu berdirinya gimana sih. Nah untuk sensoris yang di ekstremitas namanya proprioseptif. Nanti kalian belajar di fisiologi harusnya. Proprioseptif. Yang kursi barani, ya itu seru. Nanti ada yang diputar-putar. Aku kemarin ikut diputar-putar aku muntah. Seriusan? Iya, muntah. Aku bermandi. Nah itu salah satu fungsi proprioseptif juga. Oke. Nah itu untuk vermis paravermisnya. Untuk sisanya ini ya sensoris lainnya. Lateral hemisfer. Kita lanjut. Tadi udah sensorik. Oh, sensorik kurang satu lagi, sorry. Jadi ini follicular nodular itu dia salah satu fungsi utama juga dari cerebellum. Cerebellum itu pasti kalian pernah dengar, dia fungsinya adalah untuk keseimbangan. Pasti pernah dengar ya? Keseimbangan. Gimana cara dia mengatur keseimbangan? Jadi dari kanalis semicircularis, 3 lingkaran setengah head yang di telinga, itu kan dia mengatur keseimbangan kayak tahu keseimbangan lah pokoknya, sama kayak yang tadi proprioseptif. Ketika dia tahu keseimbangan itu baiknya gimana, dia akan mengalir ke otak, ke follicular nodular ini lewat namanya nervus vestibularis. Dari nervus vestibularis dia baru nanti ke cerebrum. Jadi dia kayak pusat koordinasi utama dulu lah, baru ke cerebrum. Setelah dia tahu informasi keseimbangan tuh dari kanalis semicircularis. Oke, nah itu untuk sensoriknya secara umum. Kita lanjut ke motorik. Jadi motorik itu diatur di cerebellum itu atas 4 nukleus. Ingat aja, don't eat grease food. Don't eat grease food. Don't itu nukleus dentatus. G grease don't eat ya. Itu nukleus emboliformis. Terus don't eat grease food G berarti nukleus globosus. Terus food berarti F-nya nukleus fastigial. Oke, nah ini harus ingat don't eat grease food. Jadi nukleus yang ada di cerebellum itu ada 4 nukleus utama ini untuk mengatur motorik. Don't eat grease food. Nah itu urut dari lateral ke medial. Nih kita lihat ya, dentatus dia yang bentuknya kayak tapal kuda. Nih D don't eat dentatus ya. Selanjut ke medial ada emboliform. Nih dia yang lebih lebar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan sih. Oke. Terus ada globosus, dia yang ada 2. Nih. Terus terakhir ada vestigial, dia yang paling sentral, paling tengah. Sama ya kanan kiri. Itu. Nah, gimana sih cara 4 nukleus ini dia akhirnya membantu gerakan motorik dari otak gitu. Jadi otak cerebellum ini dia tuh mengirimkan blueprint dari gerakan yang seharusnya dilakukan oleh tubuh kita. Contohnya gini, ada orang yang dia cerebellumnya itu bermasalah gitu ya. Ketika dia disuruh megang HP, kan harusnya kita gini ya megangnya ya. Ada tuh dia megangnya misalnya gini, atau mungkin malah gini doang. Jadi dia tuh nggak tahu cara megang HP yang benar. Dia tahu dia gerakin tangannya. Itu kan cerebellum ya, gerakin tangannya. Tapi untuk gerakin tangan yang benar itu dia nggak tahu caranya. Nah itu adalah kegagalan fungsi dari cerebellum, terutama di nukleus 4 nukleus ini. Oke? Contoh asli. Ya. Nah, gimana sih caranya kok cerebellum ini punya fungsi besar dalam mengatur gerakan yang sempurna? Jadi, ketika otak kita mau gerak nih, gerakin tangan dong. Nah, sebelum dia gerakin tangan itu dia mampir ke cerebellum dulu. Di 4 nukleus tadi. Nah, ketika dia udah mampir, nukleus tadi itu akan mengirimkan blueprint gerakan yang seharusnya dilakukan oleh si tubuh kita. Nah, blueprint itu nanti akan dikirim ke otak lagi, ke cerebrum lagi lewat 2 struktur utama, ada red nucleus sama ada thalamus. Baru nanti dia ke cortex, baru ke organ aslinya. Gitu. Jadi ini cerebrum kan. Mampir yuk cerebellum dulu. Dia mau cari blueprint benernya gimana. Pas udah tahu blueprint benernya gimana, dia akan ke cortex lagi lewat nukleus merah sama thalamus. Baru pas sampai di cortex dia ke organ yang ingin gerakin tadi. Ya. Gitu ya. Nah sebenarnya ini kompleks, tapi aku yakin pasti akan susah jelaskan di sini. Intinya gitu. Udah ya, aman ya.
Itu untuk sensorik sama motoriknya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Mau aku lanjut? Asli aku tanyain. Oke. Nah, sebelumnya kalian harus tahu urutan sistem saraf pusat dari atas ke bawah. Dari atas paling atas pasti ada cerebrum. Habis itu ada bukan, ada trunkus. Trunkus itu dimulai dari apa? Mesencephalon. Punya mesencephalon ada pons dan cerebellum. Habis itu ada medulla oblongata, baru medulla spinalis. Jadi otak, batang, medulla spinalis. Nah, batang otak itu kan ada 3 itu ya. Mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Baru nanti ke medulla spinalis. Nah, cerebellum ini dia letaknya ada di belakang pons. Ada nggak ya gambarnya? Nggak ada. Ini ada nggak ya? Nah ini pons ya. Ini pons kan? Ini pons. Ini medulla oblongatanya segini. Ini pons. Cerebellum kan ini. Letaknya di depan belakang. Nah, kalau kita lihat embriologi dari neural tube, karena dia depan belakang, maka embriologi awalnya itu dia berasal dari satu struktur yang sama, namanya metencephalon. Nih, metencephalon. Siap. Oke, aku mau lanjut ke medulla spinalis. Bentar, nggak ada pertanyaan nih. Tadi arbor vitae itu khas pada organ cerebellum. Cerebellum. Terus letak dari cerebellum itu di mana? Fossa cerebellum cerebellaris. Oke. Oke. Terus tadi cerebellum ada berapa lobus? 3. Apa aja? Anterior, posterior, sama floculo nodular. Benar. Terus tadi ada floculo nodular ini dia ada fungsi khasnya yang dia dapat nervus dari kanalisasi muscularis untuk mengatur keseimbangan. Oke? Floculo nodular. Nah, habis itu tadi untuk yang cerebellum itu dia etymologisnya berasal dari apa? Meten. Ini nanti kalian baca lagi ya kalau penasaran. Ini seru soalnya. Seru. Nah, kita lanjut ke medulla spinalis. Medulla spinalis itu ya gampangannya ini sih. Sepanjang ini medulla spinalis. Dia melanjutkan dari otak tadi ya, medulla oblongata terus baru lanjut ke medulla spinalis. Nah, medulla spinalis itu dia kita struktur tengahnya. Ini ya. Dia tuh ada bentuknya kayak kupu-kupu, butterfly. Look, butterfly kayak kupu-kupu. Nah, dari sayapnya ini ada cornu anterior sama ada cornu posterior atau horn, anterior horn sama posterior horn. Nah, cornu anterior itu dia akan mengeluarkan saraf perifer lagi, kayak ini. Saraf spinal, neurospinal, nervus spinalis untuk saraf motorik. Anterior ya, anterior horn, saraf motorik. Kalau posterior dia akan mengeluarkan nervus untuk yang sensorik. Oke? Tuh, jadi ingat, depan itu untuk motorik, belakang untuk sensorik. Nah, itu untuk yang keluar sama masuknya. Kalau di medulla spinalis sendiri gimana? Kan dia mengalirkan ke atas ke bawah ya. Jadi ibaratnya jalan tol, untuk setiap sensorik sama motorik itu dia punya jalannya sendiri. Dia nggak motorik sensorik itu sama gitu nggak. Tapi sensorik sendiri, motorik sendiri. Gimana cara taunya? Biasanya sensorik itu jalan di medulla spinalis itu dia di area perifernya. Contoh ini ada spinocerebellar. Dia ngalir ke atas buat ngasih sensorik. Terus ada fasciculus juga, ada fasciculus sama ada fasciculus. Terus ini sensorik. Nah, biasanya sensorik itu dia yang perifer. Tapi kalau motorik itu seringnya di sentral. Contoh ada ini lateral corticospinal. Nah, ini untuk gerakan motorik dari atas ke bawah. Ya nanti ini baca. Ya buat ngingetnya yaitu tadi sensorik itu dia perifer, motorik dia yang sentral. Itu. Udah pusing belum? Udah. Aku tambahin tiga hal lagi, dikit. Jadi medulla spinalis ini dia tuh udah alhamdulillah. Udah, marahin Mas. Medulla spinalis ya guys, nih kita lihat. Dia tuh nggak batang sampai ke bawah gitu loh. Dia tuh batangnya cuma sampai di L1 sampai L2 aja. Ini kurang kelihatan sih. L1 sampai L2 aja. Kenapa? Karena ketika kita masuk sakrum, medulla spinalis, lubang dari sakrumnya untuk medulla spinalis itu taruh kecil. Jadi dia harus kayak delegasiin ke cabang-cabangnya aja. Nah, cabang-cabang dari medulla spinalis yang dia tuh keluar dari medulla spinalis setelah 1 L2 itu namanya cauda equina. Cauda equina itu artinya ekor kuda. Nih, bentuknya kayak ekor kuda nih.
aku jadi kalau dari keadaan kayak anterior. Udah spinal. Oke, itu untuk ruang spinal itu. Oh, kemarin tuh. Dites. Pintu mesentia. Dah. Lanjut. Nah, terus ada satu lagi struktur khas itu namanya intumescensia. Intumescensia itu penebalan. Nah, intumescensia itu ada dua. Sesuai dengan area yang dia tuh nggak ditempelin sama koste. Ada cervical sama ada lumbal. Kostenya cuma ada di toraks ya. Nah, intumescensia itu cuma ada di cervical sama lumbal karena itu nggak ada kostenya, gampang ingatnya gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Penebalannya itu karena banyak plexus yang keluar dari situ. Ada 4 plexus utama. Ini nanti baca. Ada cervicalis, brachialis, lumbus sakral sama ada coccygeus. Nah, ini tuh semua keluar dari intumescensia tadi. Itu nggak ada di sini. Nggak. Itu ya. Nah, terus kemarin yang kita belajar ginekologi, ereksi itu dia keluarnya dari apa? Plexus sacropaus. S1 2 sampai 4. Nah, itu juga keluarnya dari plexus ini, sama dia pakai plexus ya. Oke. Terus terakhir vaskularitas cuma satu arteri aja, arteri spinal anterior. Sekian, makasih. Terima kasih, Mas. Iya. Iya.